Kan ada dua macam beban terbagi rata dan beban terpusat. Nah, kalau misalnya mau kita cari momen lapangan pada balok sederhana, terus dalam satu bentang ini dia ada beban terpusat dan beban terbagi rata dan beban terpusatnya, maka dua kali dicari beban terpisah cara carinya. Momen lapangan khusus beban terbagi rata dan momen lapangan khusus beban terpusat. Jadi yang pertama dulu ini, momen lapangan terbagi rata. Momen lapangan terbagi rata. Momen lapangan itu sama aja dengan momen maksimum. Jadi caranya pertama itu sigma momen B sama dengan 0. Kalau sigma momen B sama dengan 0 berarti RAV Q gini dulu. Q itu kan Q dikali L. Yes. Berarti momen B itu pertama itu RAV dulu, yes. Kan ini RAV dia searah jarum jam ke tumpuan B, berarti dia positif Q. RAV dikali L, jaraknya ke B kan. Habis itu Q, karena dia ini menghadap ke bawah, bebannya ini maksudnya menghadap ke bawah Q, berarti dia berlawanan arah jarum jam, berarti negatif Q dikali, kalau Q besar kan dia diasumsikan di tengah-tengahnya si bentang ini, berarti 1/2 L sama dengan 0. Oke. Habis itu dijabarkan lagi RAV dikali L dikurang Q itu kan Q kecil dikali L. Nah, 1/2L sama dengan 0. Habis itu kasih pindah ruas Q. Ini QL ini, yang ini nih kan negatif. Kalau dia pindah ruas berarti positif. RAV dikali L sama dengan positif QL dikali 1/2L. Habis itu hapus, coret-coret ini L sini dan L yang di sini. Jadi sisa RAV sama dengan QL per L. Sorry 2 nah 1/2L. Jadi sisa QL per 2. Terus momen pada potongan X. Kenapa kita cari ini? Karena kan ini kita mau cari momen maksimumnya. Nah, diasumsikan momen maksimumnya itu terjadi pada bentang ke X-nya. Ini diasumsikan pada bentang ke X-nya. Jadi momen pada potongan XX berarti momen yang ada di daerah sini. Diasumsikan di dulu tengah-tengah toh. Terus kalau karena ini kan di sini ada beban terbagi beban terbagi ratanya, berarti Q-nya ini beda lagi dengan Q-nya yang ini. Di sini disebutnya sebagai QX. Nah, QX itu sama dengan Q kecil dikali X, kan? Karena yang dipakai jaraknya adalah si X ini yang di sini. Oke, jadi momen MX atau momen pada potongan X sama dengan RAV kan dikali X karena dia menghadap ke atas searah jarum jam, berarti dia positif Q. Habis itu dikurang karena QX nya ke bawah terhadap X ini, berarti dikurang karena berlawanan arah jarum jam, dikurang QX dikali, karena QX ini diasumsikan dia ada di tengah-tengahnya si X ini, berarti 1/2X jaraknya kan. Oke. Habis itu dikasih masuk ini nilai RAV nya dengan yang ini
QL per 2 dikali X dikurang QX ini dikasih masuk juga nilai yang ini. Q dikali X 1 per 2 X. Habis itu sama dengan jadi dia sama dengan QL per 2 dikali X dikurang 1 per 2 QX kuadrat, kan? Karena ada X nya 2 berarti X kuadrat. Oke. Terus ini diasumsikan sebagai persamaan 1. Kita lihat lagi gambarnya, gengs. Di sini X itu kan diasumsikan sebagai tengah-tengahnya L. Toh, berarti bisa dikatakan bahwa X itu sama dengan 1 per 2 L. Nah, diganti nih, disubstitusikan ini nilai 1 per X sama dengan 1 per 2 L ke dalam persamaan yang ini. Jadi, sama dengan ini dilepas dulu, deng. 1 per 2 QL dikali X ini jadi 1 per 2 L dikurang 1 per 2 Q X ini dikali dalam kurung 1 per 2 L pangkat 2. Kalau mau dibikin sederhana lagi, jadi QL per 2 dikali L per 2 dikurang Q per 2 dikali L per 2 pangkat 2. Oke, sekarang dikerja lagi nih. QL kuadrat kita kerja dulu yang dalam kurungnya nih, nah. Dikali L per 2 dikurang Q, gini deh Q-nya, 2 dikali ini berarti L kuadrat per 2 pangkat 2 4. Oke. Habis itu dikali langsung karena perkalian gini tuh, dikali dulu ini lalu kali dikurang perkaliannya ini. QL dikali L itu berarti hapus dulu nih. Oke. QL dikali L itu berarti QL kuadrat per 2 dikali 2 4 kurang Q dikali L kuadrat QL kuadrat per 2 dikali 4 8. Nah, karena ini pengurangan berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Sama dengan, dia bisa sama penyebutnya kalau sama-sama 8 karena kelipatannya kan. Ini sama-sama nanti ketemu di 8, ini ada angka 8-nya. Di 8 dibagi 4 itu 2. 2 dikali QL pangkat 2 berarti 2 QL kuadrat. 8 dibagi 8 itu 1. 1 dikali QL kuadrat berarti ya QL kuadrat. Nah, sama dengan 2 QL kuadrat dikurang QL kuadrat itu jadi sisa 1 QL kuadratnya. Anggaplah di sini 1 QL kuadrat per 8 atau bisa 1 per 8 QL kuadrat. Seperti itu. Karena kan ini sama aja nanti kalau misalnya dikali naik ke atas jadi sama aja dengan QL kuadrat per 8. Kalau mau hapus ininya juga kan. Oke. Selesai. Kalau momen pada potongan X untuk momen lapangan terbagi rata. Cara dapatnya ini kenapa bisa dipakai QL kuadrat per 8 atau 1 per 8 QL kuadrat. Oke, habis itu kita pindah ke momen lapangan untuk beban terpusat. Momen lapangan untuk beban terpusat itu kita pakai misalnya 1 misalnya dulu deh. Oh, sorry. 1 dulu. Oke, habis itu ini jadi 1 3. Oke.
momen lapangan kalau beban terpusat itu rumusnya P, ini kan P, dikali A dikali B per 2. P-nya ini, kalau ini saya tidak terlalu tahu juga kenapa bisa, tapi rata-rata dari soal yang kulihat itu A itu diambil dari yang bagian kirinya si beban terpusat ini, B itu diambil dari kanannya si beban terpusat. Jadi nilai A ini 1, nilai B adalah 3 per 2. Nah, misalnya kalau P-nya itu misalnya ini P-nya adalah 2, ya udah jadi 2 dikali 1 dikali 3 per 2. Hitunglah sendiri. Seperti itu kalau beban terpusat. Nanti bagaimanapun dia, udah tahu juga ini ya, ini cocok logi. Kalau nanti misalnya ada lagi bentangnya di sana, bentang lanjutan, terus ada lagi beban terpusatnya, tetap dia yang A itu bagian kiri, B itu tetap bagian kanan, begitu. Thank you ya kawan-kawan. Ini kalau kalian mau SS, tek, oke. Terus ini, tek, oke. Thank you.